Nama saya Igede Durya Satya Hardaya dengan NPM 0620210751. Pada hari ini saya akan mendemokan program dari praktikum pertemuan ketiga. Yang pertama yaitu membuat sebuah class bernama koneksi DB. Koneksi DB ini digunakan untuk mengambil koneksi ke database dengan drivernya yaitu MySQL JDBC driver. Kemudian URL-nya yaitu dari localhost dengan namanya yaitu DB pendaftaran khusus. Usernya adalah root dengan tanpa password. Kemudian dilakukan pengambilan koneksi dengan URL, user, dan passwordnya. Jika berhasil maka mengoutputkan berhasil koneksi ke database. Jika gagal maka mengoutputkan gagal koneksi ke database dan print stack trace-nya. Kemudian selanjutnya yaitu mendeklarasikan entity-nya. Di sini terdapat integer ID, nama, alamat, dan nomor telepon dengan string sesuai yang ada di dalam database-nya. Kemudian terdapat konstruktor kosong, lalu terdapat metode getID serta setID, kemudian getNama serta setNama, dan getAlamat, setAlamat, serta get nomor telepon dan set nomor telepon. Lalu pada class di pendaftar model, di sini terdapat proses-proses untuk query database-nya, kemudian akan diteruskan ke database dengan mengimportkan koneksi database, kemudian entity serta Java SQL, memanggil seluruh kelas dalam Java SQL. Kemudian mendeklarasikan string SQL untuk menempatkan query-nya. Kemudian mendeklarasikan koneksi untuk mengambil koneksi database-nya. Lalu di sini metode release pendaftar entity get data pendaftar untuk mengambil data dari para pendaftarnya dari dalam database. Kemudian di sini terdapat deklarasi release data pendaftar, lalu dibuat statement dengan mengambil koneksi, lalu get statement, lalu setelah membuat statement ini lalu diinisialisasikan SQL-nya dengan query yaitu select bintang from pendaftar untuk mengambil seluruh kolom pada tabel pendaftar. Kemudian dilakukan result execute query untuk mengeksekusi query-nya. Kemudian while rs digunakan untuk mengambil data selanjutnya. Kemudian di sini deklarasikan objek pendaftar. Lalu pada pendaftar ini set ID dengan mengambil data dari ID yang berada di dalam database. Kemudian nama juga sama, alamat juga sama, dilakukan pengambilan data, nomor telepon juga, lalu ditambahkan ke dalam release data pendaftar. Kemudian jika terjadi kesalahan atau error maka akan mengoutputkan errornya. Lalu mereturn data pada data pendaftar. Kemudian di sini terdapat metode get data pendaftar dengan parameter ID. Di sini diambil data hanya untuk ID yang diinputkan saja atau ID tertentu. Dengan di sini sama mendeklarasikan metode release, lalu SQL-nya diinisialisasikan menjadi select bintang from pendaftar where ID sama dengan tanda tanya. Lalu dilakukan prepared statement, kemudian mengambil koneksi prepared statement, kemudian mengambil SQL-nya. Lalu statement ini di set ID dengan indeks pertama yaitu pada indexnya yang pertama ini, kemudian dengan value-nya yaitu ID yang berada di dalam parameter. Kemudian dilakukan execute query, lalu rs.next untuk mengambil data selanjutnya. Di sini mendeklarasikan objek pendaftar, lalu melakukan set ID, nama, alamat, dan nomor telepon.
Kemudian untuk insert di sini SQL-nya diinisialisasikan menjadi insert into pendaftar dengan kolom apa yang diinputkan, yaitu nama, alamat, dan nomor telepon. Kemudian value-nya diinputkan dengan statement ini di set string-nya. Kemudian di sini mengambil integer rows dengan inisialisasi execute update untuk mengeksekusi update datanya. Kemudian di sini data telah ditambahkan. Lalu update nama dengan parameter integer ID dengan string nama dengan query yaitu update pendaftar dengan set nama sama dengan tanda tanya, where ID sama dengan tanda tanya. Di sini set itu untuk melakukan perubahan sebuah kolom, dimana where itu digunakan untuk kondisi yang ingin diinginkan, yaitu di sini ID. Jika kondisi ID-nya sama, maka akan dirubah pada kolom yang yaitu di sini nama. Kemudian penginputannya melakukan dengan statement di set string nama dan set integer ID. Update alamat sama seperti metode sebelumnya, nomor telepon juga. Kemudian delete di sini mengambil parameter ID dan SQL ini di set delete from pendaftar where ID. Lalu di sini dimasukkan ID-nya dengan statement. Lalu bila berhasil maka data berhasil dihapus, jika gagal maka gagal hapus data. Kemudian pada controller di sini ada all object model untuk mengambil mendeklarasikan objek pada class model ini, pendaftar model. Kemudian pada pendaftar controller di sini terdapat insert data dengan mengambil pendaftar model, kemudian parameternya. Lalu update digunakan untuk mengupdate data dengan mengambil metode-metode yang berada di pendaftar model dalam objek model dalam objek ini. Kemudian get data untuk mengambil data, get data by ID untuk mengambil data pada ID tertentu. Kemudian delete ini untuk menghapus data. Selanjutnya yaitu pada main kelasnya, sini dideklarasikan input yaitu scanner dan pendaftar controller yaitu sebuah objek pada kelas pendaftar controller. Kemudian pada main metodenya sini terdapat fill untuk memilih menu. Pada di sini ada tambah data, tampilkan data, ubah data, dan hapus data. Lalu mengambil metode-metode yang sudah dideklarasikan di dalam main class ini. Di sini insert itu menginputkan data nama, alamat, dan nomor teleponnya, lalu dimasukkan ke dalam parameter untuk di metode insert di pendaftar controller. Kemudian update di sini untuk mengupdate data, terdapat nama, alamat, nomor telepon. Lalu di sini mengambil metode dari pendaftar controller. Kemudian view data. Sini untuk memview data seluruh data. Sini view data yang kedua yaitu dengan mengambil ID untuk memview salah satu data dengan ID yang sesuai dengan yang diinputkan. Kemudian delete ini menghapus data dengan memanggil pendaftar controller delete, kemudian mengambil input ID-nya. Lalu kemudian saya akan mendemokan hasil run-nya. Saya akan menambahkan data. Kemudian saya akan menampilkan data. Di
sini terdapat 3 data dengan ID 1, ID 4, ID 0. Lalu saya akan mencoba untuk mengubah data dengan ID ke-4. Ini saya akan mencoba mengubah nama. Kemudian nama sudah diubah, lalu saya akan mencoba mengubah alamat. Maka alamat sudah dirubah, lalu saya akan mencoba mengubah nomor telepon. Maka nomor telepon sudah diubah. Lalu saya akan mencoba untuk menghapus data. Dan saya akan menghapus data yang nomor ID 0. Kemudian data berhasil dihapus. Saya akan mencoba melihat kembali. Maka di sini data dengan ID 6 sudah terhapus. Baiklah, sekian dari demo program pada pertemuan 3 saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan dan terima kasih.